Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa diberikan rezeki yang halal, thayyib dan penuh berkah. Oke, di video atau podcast kali ini, Ani bakal coba nih bikin kreatif konten dari beberapa konten kreator yang erat kaitannya dengan PR kita nih yang diberikan semalam oleh si Abah di mentoring kelas persuasi. Oh iya, kelas persuasi ada channelnya. Search aja ntar ya. Di searchnya kelas persuasi. Di searchnya di YouTube ya. Di kolomnya. Oh iya, by the way, Ani juga peserta loh ya. Bukan admin. Di mentoring bisnis kali ini. Ya, semoga kedepannya bisa satu panggung dengan beliau. Insya Allah, amin. Loh. Emang Ani siapa? Udahlah, mimpi aja dulu. Hehehe. Oke, biar nggak bingung nih. Nonton film yang sekitar 2,5 jam dan bikin ngerutin dahi. Belum lagi cuma lihat reviewnya aja nih. Udah agak gimana gitu. Banyak aurat yang nggak ketutup gitu. Ya, maklum lah dunia barat. Jadi agak was-was juga nih nonton, walaupun cuma reviewnya. Inception. Ya, kali ini PR kita adalah menyimak full filmnya Inception. Atau minimal menyimak reviewnya. Untuk nanti malam di hari terakhir, mentoring 3 hari akan dijadikan sebagai materi inti oleh si Abah mentor kita. By the way, ada yang sudah tahu sebuah film ini? Sebuah film karya dari sutradara ternama papan atas, yakni Christopher Nolan. Christopher Nolan? Wah, siapa lagi nih? Oke, meskipun Ani basicnya sih emang anak sinematografi dan broadcasting gitu, namun satu dekade ini vakum karena mungkin basicnya ya lebih kepada dunia komputer. Oke, tanpa berpanjang lebar nih guys, kita simak aja review yang pertama dari Kawan Review yang durasinya sebentar nih, cuma sekitar 4 menit 27 detik. Check it out. Aku yakin 80% dari kalian nunggu-nunggu kali rilisnya film terbaru karya sang maestro gila Christopher Nolan, Tenet, yang rencananya bakal dirilis 17 Juli mendatang. Belum ada kabar terupdate nih apakah bakal menunda tanggal rilisnya. Nolan adalah salah satu sutradara terbaik dunia saat ini. Bukan lagi Memento, The Dark Knight, Interstellar, dan Inception. Itu hanya beberapa dari karyanya yang jelas berhasil mencatutkan nama doi di jajaran sutradara paling gila. Berhubung Tenet masih belum tayang, film yang lain bakal kulas, meninggalkan segudang pertanyaan dari penontonnya yang mungkin udah nonton 2 kali atau mungkin lebih. Welcome to Kawan Review, ini dari review singkat Inception. We create the world of the dream. Mengisahkan seorang pria bernama Cobb menjalankan bisnis spionase dengan memasukkan alam bawah sadar targetnya untuk membentuk pikiran mereka. Intinya Inception, film yang kompleks, rumitnya nggak karuan, nonton sekali nggak akan cukup buat merangkum isi filmnya. Tapi kalau udah terbiasa dengan premis seperti Inception ini, hal yang mudah sebenarnya mencerna filmnya. Bukan rahasia lagi, film yang berhasil meraih banyak penghargaan ini menuntut penonton yang mengumpulkan jawaban dari seabrek teka-teki. Yang sebenarnya sejak dari babak pertama, semua sudah bisa dipecahkan dan kunci jawabannya cuma satu untuk semua pertanyaan. Dengan catatan, kalian nontonnya penuh konsentrasi dan dilarang meleng sedikit pun, khususnya di paruh awal film ini. Dengan eksekusi yang dibuat serumit itu, konsep kejebak mimpi di dalam mimpi. Paling riuh rasanya pas nonton bagian scene mimpi Fisher, kompleks nggak ketulungan. Untuk di bagian ini si Bambang harus ngulang beberapa kali sampai akhirnya paham, Wak. Eksplorasinya nggak sampai di situ. Sepanjang hampir 2,5 jam durasi film ini, tiap babak ngasih setidaknya tantangan yang berbeda. Ibarat sebuah tingkatan yang setiap menyelesaikan satu level, pindah ke level berikutnya. Setiap tingkatan meninggalkan banyak pertanyaan. Hey Jude, ini siapa yang mimpi? Mimpi siapa? Ini orang udah balik ke dunia nyata atau masih mimpi? Itu si Mal kenapa sih muncul terus di mimpi mereka?
Diperankan Leonardo DiCaprio sebagai Cobb dan beberapa aktor lainnya, Joseph Gordon sebagai Arthur, Ellen Page sebagai Ariadne, Tom Hardy sebagai Amos, Ken Watanabe sebagai Saito, Cillian Murphy sebagai Robert Fisher. Secara keseluruhan, akting para jajarannya mengagumkan. Bukan PR yang berat mendalami peran masing-masing, hanya saja teramat kurang dengan penggalian karakter, kurangnya background yang jelas. Penonton tidak diberikan kesempatan untuk mendalami tiap karakter, even satu karakter aja. Untuk poin ini emang mengurangi kesempurnaannya. Jika plot itu begitu kuat, aspek visualnya nggak kalah menakjubkan. Konsep Dream Within a Dream benar-benar epic. Editingnya jelas, ini salah satu gelaran spektakuler sih. Kesimpulanku, Inception adalah film yang orisinil, mind-blowing, tapi nagih buat diikuti sampai habis. Action thriller yang punya dimensi begitu luas. Sekali lagi, konsep Dream Within a Dream yang dikemas cerdas itu. Lagi dan lagi, Christopher Nolan menyuntikkan ide gila di filmnya. Sang sutradara yang punya ambisi kuat tapi nggak egois juga. Penonton adalah materi dasar untuk ide cerita setiap filmnya. Mengajak dan mengecoh itu keahliannya. Berharap kali pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kecuali Anda semua sudah bosan jadi makhluk bumi. Enyahlah kalian. Ya kawan, itu dia review singkatku untuk film Inception. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia. Oke guys, jangan lupa bahagia. Itu closing statement dari Zain, si kawan review. Yang diunggah mungkin sekitar tanggal 23 Mei 2020. Kalau nggak salah masih Idul Fitri ya suasananya kayaknya. Dan next review adalah dari ClipOnX Universe yang lebih detail sekitar 16 menit kurang guys. Seperti apa? Check it out. Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah recap alur cerita dari Interstellar yang menerapkan konsep singularitas waktu dalam dimensi kelima yang terletak di Gargantua atau Black Hole. Kalau kalian mau nonton videonya silahkan klik link di pojok kanan atas. Dan sekarang kita akan melanjutkan playlist Christopher Nolan yaitu Inception yang merupakan film penerapan lucid dream di mana para penonton akan dibuat terkagum-kagum dengan konsep mimpi itu sendiri. Oh ya, di recap kali ini gue nggak akan bahas secara detail banget seperti Interstellar karena menurut gue pribadi detail menarik di film ini tidak cocok kalau dijelaskan menggunakan pembahasan seperti ini. Jadi kalau kalian penasaran kalian bisa langsung tonton filmnya aja gitu. Sebelumnya silahkan subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah yuk mari kita mulai recap alur cerita dari film Inception, and welcome back to ClipOnX. Film ini dibuka dengan tokoh utama kita yang bernama Dominic Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Karakter utama kita ini kemudian terdampar di sebuah pantai ya, terus dibawa oleh pasukan misterius, terus dibawa juga ke seorang pemimpin mereka yang sudah tua. Kemudian scene pun langsung patah gitu aja dan berlanjut pada Cobb yang sedang menjalankan misinya untuk mencuri sebuah informasi pada sebuah dokumen yang terletak di dalam brankas. Misi yang ia lakukan ini berada di dalam mimpi. Oke, sebelumnya gue jelasin dulu ya. Di film ini tuh terdapat sebuah teknologi di mana kita dapat masuk ke dunia mimpi dan bahkan menelusurinya serta dapat men-sharing mimpi bersama. Ibarat kata sedang main MOBA nih dan kita masuk ke satu room dengan teman kita, otomatis kita mabar dong, kita satu room. Bedanya di sini dunia tempat kalian bermimpi yaitu mimpi salah satu dari anggota kalian ini gitu. Oke, back to topic. Cobb ini dibayar oleh klien yang berasal dari Cobol Engineering yang menginginkan informasi dari karakter bernama Saito. Pada misi ini Cobb dibantu oleh Arthur serta Nash. Pencurian informasi lewat mimpi ini dinamakan extraction. Singkat cerita mereka sangat terbebani oleh proyeksi dari Mal yaitu istri dari Cobb yang padahal dia ini itu sudah mati gitu. Karena ulah Mal ini yang memberitahu Saito bahwa ini adalah mimpi dan Cobb berusaha mencuri informasi darinya.
Untungnya Cobb berhasil membangunkan Arthur dengan menembak kepalanya. Arthur kemudian sadar dari mimpi level 2 dan bangun ke mimpi level 1 sekaligus berusaha membangunkan Cobb yang masih berada di mimpi level 2. Karena gangguan dari proyeksi Mal, Cobb tidak sempurna dalam menyelesaikan misinya kali ini, sehingga membuat Cobb, Arthur, dan Ness membatalkan misi extraction mereka. Namun keesokan harinya saat Cobb dan Arthur ingin melarikan diri, mereka ditemui oleh Saito yang ternyata sengaja menjadi target mereka karena Saito ingin mencari seorang extraction handal untuk mengalahkan perusahaan pesaingnya yang dipimpin oleh Maurice Fisher. Nah, Saito ini meminta kepada Cobb untuk melakukan penanaman ide atau pemikiran pada seseorang melalui mimpi. Ini jelas hal yang terbalik dari extraction ya, yang merupakan pencurian ide atau pemikiran atau informasi. Nah, penanaman ide ini dinamakan inception. Saito ingin Cobb melakukan inception kepada anak dari Maurice Fisher yaitu Robert Fisher, di mana hal ini akan berefek pada pembatalan ekspansi dari perusahaan yang akan diturunkan pada Robert karena perusahaan Saito bisa kalah saingnya nantinya. Saito memberi imbalan kepada Cobb kalau mereka berhasil, Cobb akan dihapus catatan kriminalnya atas pembunuhan istrinya sendiri dan dapat menemui anaknya lagi serta bisa bebas dari kegagalan misi sebelumnya. Singkat cerita, Cobb menyetujui kontrak misi dari Saito, namun karena di misi sebelumnya mereka gagal akibat ulah dari proyeksi Mal yang mengacaukan lokasi mimpi yang dibangun oleh Cobb dan Ness, sehingga ia membutuhkan arsitek baru nih. Cobb pergi ke Paris untuk mengunjungi Profesor Stephen Miles yang merupakan ayah mertuanya sekaligus mentornya juga. Nah, Profesor Miles ini kemudian merekomendasikan mahasiswanya yang bernama Ariadne. Nah, singkat cerita Ariadne ini mau ikut dalam misi ini dan dijelasin dah tuh konsep-konsep mimpinya dan tugas-tugasnya sebagai arsitek itu kayak gimana. Kemudian Cobb juga membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang pemalsuan serta penyamaran. Ia pun pergi ke Mombasa untuk menemui temannya yaitu Eames. Beberapa saat kemudian mereka panik edan karena dikejar-kejar oleh mata-mata dari Cobalt Engineering. Untungnya si Bro Saito datang secara tiba-tiba aja gitu membantu Cobb lolos dari mata-mata itu. Sekarang tinggal mencari seorang ahli di bidang kimia. Untungnya si Eames ini punya kenalan orang yang mahir di bidang kimia bernama Yusuf. Kita panggilnya Ucup aja ya. Si Ucup ini akhirnya mengikuti request dari si Cobb untuk ramuan bius yang bahkan bisa dipakai untuk mimpi level 3 walaupun terlalu beresiko. Dia juga menunjukkan beberapa pasiennya yang sudah akut di mana mereka menganggap bahwa real life itu adalah mimpi dan dunia mimpi adalah real life. Jadi terbalik gitu ya. Nah, efek sampingnya juga mereka akan jauh lebih susah untuk terbangun jika dibius dengan ramuan itu. Kalian bisa lihat sendiri tuh si Bro digampar aja tuh hudang-hudang, edan gelo. Singkat cerita karena tim udah kekumpul semua, baru dah tuh disusun secara rencana tentang konsep inception ke Robertnya itu gimana agar ia membatalkan ekspansi. Eames pun berusaha untuk memata-matai paman dari Robert yang ternyata juga ingin berkuasa gitu di perusahaan Fisher. Sekaligus Eames juga mempelajari gerak-geriknya agar pada mimpi level pertama ia bisa menyamar menjadi pamannya Robert. Sehingga terbentuklah sebuah rencana epik dari mereka berenam yang diawali dengan mimpi level 1 di mana mereka berusaha mengubah pandangan Robert untuk tidak mengikuti jejak ayahnya itu. Kemudian di mimpi level kedua mereka harus meyakinkan pemikiran Robert tentang kemandirian di mana ia tidak akan bergantung pada warisan perusahaan ayahnya lagi sehingga ia mempunyai pemikiran untuk membuat perusahaan sendiri. Di level terakhir baru dah tuh puncaknya di mana inception itu terjadi, yaitu kesimpulan dari pemikiran yang dibentuk di level 1 dan level 2 bahwa ayahnya ini ingin Robert jadi lebih dari ayahnya sendiri dengan membuka perusahaannya sendiri serta menghentikan ekspansi. By the way, di sini dari biusnya akan memperlama jarak waktu tiap level mimpi itu. Level 1 berwaktu seminggu, 6 bulan di level kedua, dan 10 tahun di level ketiga. Sehingga mereka menetapkan bahwa saat inceptionnya berhasil, salah satu dari mereka harus menyentak anggota lainnya yang berada di mimpi level 2, dan yang di mimpi level 2 salah satunya juga harus menyentak temannya yang berada di mimpi level 3. Agar hal itu bisa terjadi bersamaan, mereka harus memadukannya dengan hitungan mundur instrumen musik karena bius ini sudah dimodifikasi agar pendengaran dalam tidak terganggu. Untuk di dunia nyatanya, mereka membutuhkan 10 jam untuk membius Robert.
Karena tajir mampus, maskapai penerbangan itu dibeli oleh Saito agar mereka lebih leluasa menjalankan misi. Saat malam harinya, Ariadne melihat Cobb sedang menggunakan alat mimpi itu. Karena Ariadne itu bocahnya kepo edan, ia pun ikut menggunakan alat tersebut. Namun saat memasuki mimpi Cobb, ia terkejut bahwa Cobb sedang bersama dengan proyeksi dari Mal. Hingga akhirnya Cobb membawanya kembali untuk bangun karena menurutnya itu membahayakan Ariadne. Saat terbangun, Ariadne itu meminta untuk ikut dalam misi tersebut karena hanya Ariadne lah yang mengetahui rahasia Cobb dan mengerti tentang kenangan dari Cobb. Sampai akhirnya Ariadne pun ikut dalam misi terakhir ini. Singkat cerita, mereka berhasil membius Robert dan melakukan misi mereka dimulai dari mimpi level 1. Di level 1 berlokasi di mimpinya si Ucup. Singkat cerita, mereka berhasil menculik Robert, namun mereka ditembaki oleh pasukan misterius di mimpi itu. Di sini Saito terkena tembakan dan si Cobb kehadang kereta dari ingatan si Cobb itu sendiri yang tiba-tiba masuk aja gitu random. Di sini terdapat perdebatan karena ternyata kelompok militer tadi adalah sistem bawah sadar dari si Robert itu sendiri. Di sini juga mereka tidak boleh asal modar aja kayak yang biasanya karena biusnya itu terlalu kuat. Jadi kalau mereka mati, mereka langsung jatuh ke level mimpi paling bawah, yaitu limbo. Limbo itu adalah sebuah ruang tanpa batas di kepala kita di mana orang yang terperangkap di limbo bisa lupa dengan realita aslinya. Hal ini mendesak mereka semua untuk melakukan misi ini secepat mungkin karena di level 1 aja udah susah banget ya. Mereka pun menggertak si Robert agar memberitahu nomor berangkasnya. Karena si Robert ini masih bebal ke tulang, akhirnya si Ims menyamar menjadi pamannya agar bisa membujuk si Robert untuk memberitahu kombinasi kode berangkasnya sekaligus mengubah pikirannya sesuai tujuan mereka di level 1. Saat Cobb menunggu Ims, ia menceritakan pengalamannya saat bersama Mal kepada Ariadne, di mana ia menelusuri mimpi lebih dalam lagi, namun ia tidak tahu bahwa terjadi perbedaan waktu yang signifikan di tiap levelnya sampai akhirnya mereka kejebak di paling dasar, yaitu limbo. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana real atau tidak karena mereka terjebak selama 50 tahun di sana dan membangun dunia mereka sendiri. Saat mereka terbangun, di dalam diri Mal tertanam sebuah pemikiran bahwa dunia ini hanyalah mimpi dan justru mimpi adalah dunia aslinya. Hingga ia berusaha untuk bangun-bangun dengan bunuh diri, padahal dia ini udah berada di real life gitu, bukan berada di mimpi lagi. Sampai akhirnya Mal mengungkapkan pada 3 psikiater bahwa ia tidak gila dan melaporkan Cobb atas ancaman pembunuhan agar Cobb mau ikut mati dengannya. Karena ia yakin dunia ini masih mimpi, padahal salah ya. Cobb tidak bisa mencegah Mal dan akhirnya Mal tewas menjatuhkan dirinya sendiri hingga tewas. Karena Mal sudah melaporkan Cobb tentang ancaman pembunuhan, sudah jelas nanti Cobb itu bakal dituduh sebagai pembunuhnya ya. Maka dari itu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan anaknya karena menjadi buron. Berlanjut pada si Robert yang akhirnya memberikan kode kombinasi berangkasnya, namun karena pasukan militer dari Robert datang, mereka terpaksa harus membiusnya dan membawanya pergi. Di posisi ini tugas si Ucup nyetir mobil dan jangan sampai terguncang keras karena akan menyentak mereka dan terbangun. Sisanya melanjutkan ke level 2 dengan rencana bahwa Cobb harus meyakinkan Robert untuk percaya bahwa ia ingin diculik oleh anak buah dari pamannya yaitu Browning. Pada mimpi ini terletak di mimpinya si Arthur dan otomatis si Arthur inilah yang nanti bertugas membangunkan mereka menggunakan sentakan. Untungnya di misi ini mereka berhasil dan membawa Robert ke mimpi level terakhir yang berlokasi di rumah sakit di area pergunungan bersalju gitu. Mereka di sini juga terlibat peperangan dengan proyeksi pertahanan militer di rumah sakit itu. Namun di sisi lain si Ucup sangat kesulitan dengan tugasnya ini. Asli respect aing sama si Ucup, bawa mobil nggak boleh ugal-ugalan tapi di belakang ditembakin sama militer. Edan. Asli nih orang respect aing boy sama si Ucup, edan. Sampai pada akhirnya si Bro Ucup ini menjatuhkan mobil mereka lebih cepat dari rencana sehingga di rencana mereka juga harus berjalan lebih cepat lagi jadinya kan. Efeknya adalah di level 2 si Arthur berusaha membuat sisa rekannya itu yang masuk ke level 3 tidak tersentak agar tidak terbangun dari mimpinya serta merencanakan agar mereka bisa terbangun secara bersamaan saat waktunya habis di kondisi tanpa gravitasi. Di level 3 juga terkena efeknya yaitu terjadi guncangan yang membuat longsor salju di mimpi yang berlokasi di pikirannya si Ims. Sampai pada akhirnya mereka sedikit lagi berhasil namun secara tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Mal
yang datang di lokasi tersebut dan langsung menembak mati Robert sehingga ia terpental ke limbo. Emang nih orang ngeselin banget asli dah. Karena Cobb tidak ingin gagal lagi, ia pun membunuh proyeksi mal itu. Cobb yang sudah buntu ide dan bingung harus bagaimana lagi, akhirnya diberitahu oleh Ariadne bahwa mungkin saja nih Robert memang benar-benar masuk ke limbo ya. Maka dari itu mereka berdua memutuskan untuk tidur kembali masuk ke mimpinya Cobb di limbo dan menemui Mal. Sampai akhirnya Cobb mengakui kesalahannya, di mana ternyata selama ini kematian Mal ini adalah kesalahannya karena ia melakukan inception bahwa dunia nyata adalah mimpi. Jadi sebenarnya Cobb lah alasan mengapa Mal tewas bunuh diri. Kalau seandainya ia tidak melakukan percobaan inception itu kepada Mal, mungkin tidak akan terjadi kegagalan seperti ini ya. Di sisi lain, Ims berusaha meledakkan rumah sakit itu sebagai sentakan untuk membangunkan mereka. Namun saat Ims kembali, Saito sudah tewas akibat luka di level 1 tadi. Jadi Saito juga terpental ke limbo. Balik lagi ke nasib si Cobb dan Ariadne, yang akhirnya Ariadne terpaksa membunuh Mal dan juga membangkitkan kembali Robert dari limbo agar bisa menemui proyeksi dari ayahnya yang mengatakan jadilah dirimu sendiri, yang akan berakibat pada pembatalan ekspansi perusahaannya. Dan Robert akan berniat membuka perusahaannya sendiri. Singkat cerita, mereka semua terbangun oleh sentakan itu kecuali Cobb dan Saito yang masih berada di limbo ya tentunya. Baru deh kita disambungkan dengan scene pembuka film tadi, di mana Cobb berhasil menemui pria tua yang ternyata itu adalah Saito. Cobb pun akhirnya mengingatkan Saito bahwa Cobb mempunyai perjanjian dengannya, di mana ia memberikan totem milik si Cobb agar ia sadar bahwa ini masih berada di dalam mimpi. Bang, kenapa jadi tua itu? Dikarenakan ya perbedaan waktu ya yang signifikan di antara level-levelnya itu. Nah, level limbo tuh kan paling bawah, berarti kan paling lama gitu. Nah, singkat cerita, ketika Cobb terbangun dari tidurnya, ia berada di pesawat bersama dengan rekannya yang lain dan juga Saito yang bangun juga. Misi mereka dinyatakan berhasil. Film pun ditutup dengan Cobb yang sudah tidak jadi buronan lagi dan dijemput oleh Profesor Miles untuk bertemu dengan anaknya. Sebelum Cobb pergi menemui anaknya, ia sempat memutar totem tersebut, namun ia meninggalkan totemnya. Di ending black screen kita dapat mendengar bahwa totem tersebut terjatuh atau berhenti berputar. Kalau kalian perhatiin pakai headset, kalian pasti dengar kok, cuman emang ketutup dengan background effect gitu. Menurut pendapat gua ini memang real dan bukan mimpi lagi, karena sudah terkonfirmasi juga bahwa setiap ada Profesor Miles itu adalah dunia nyata. So, gimana menurut kalian recap alur cerita dari Inception? Gue tau kok masih banyak yang kurang karena memang gue sengaja nggak nampilin detail seperti Interstellar kemarin. Karena menurut gue pribadi, film Inception ini lebih cocok untuk kita langsung menikmati daripada di recap ya sebenarnya. Makanya gue nggak recap secara total full detail gitu. By the way, yang mau request silahkan di kolom komentar atau langsung via DM juga bisa kok. Karena pasti gue baca, tapi tentunya nggak bisa gue balas satu-satu ya. Mungkin segitu dulu recapnya. Kalau kalian suka mungkin silahkan bisa di subscribe atau di like. Gue Clip-on-X pamit undur diri and I'll come see you next time. Wow, amazing. Memang kalau sutradara kelas kakak mah beda ya. Sampai endingnya pun kita dibikin kayak serasa baru bangun dari mimpi gitu. Hahaha. Oke guys, itu dulu ya guys. Yang bisa nih bantu kali ini sekedar membantu yang punya kendala untuk nonton filmnya secara full. Kurang lebihnya nih mohon maaf ya. Dan doa ini semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita dengan rezeki yang halal, thayyib dan penuh berkah, dan juga senantiasa memberikan keberkahan atas usia dan ilmu kita. Amin insyaallah. Wallahu a'lam. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.